Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Cici Faradita, NIM 1520111413002 dari Fakultas Vokasi Prodi D3 Kepariwisataan atau Bina Wisata. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas resum mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang berjudul Wawasan Pancasila dalam Daya Saing Bangsa. Penting untuk memiliki karakter Pancasila dalam diri setiap individu. Namun, nilai-nilai Pancasila yang ada saat ini masih gagal menjadi karakter karena belum tercetak dalam diri manusia. Setiap orang sejatinya merupakan individu yang kreatif dengan keragaman dan potensi budaya masing-masing. Pancasila merupakan dasar moral kemanusiaan yang sempurna. Pancasila berisi dasar kehidupan yang damai. 5 Pancasila adalah dasar moral kemanusiaan. Jika salah satu hilang, maka hilang juga moral kemanusiaan kita. Nilai-nilai Pancasila itu bisa menyatukan keragaman bangsa Indonesia. 1. Di dalam pemahaman Pancasila, keberadaan manusia diadakan oleh Yang Maha Ada atau Maha Pencipta, atau disebut Tuhan untuk orang yang beragama. 2. Adanya manusia bersama ada yang lain, yang disebut peri kemanusiaan, bukan saja manusia, tapi flora dan fauna. 3. Manusia makhluk sosial. Manusia harus hidup komplit, memelihara, merawat negeri ini. Kalau kita cinta negara ini, kita harus mencintai yang ada di dalamnya juga. Manusia lebih memperhatikan imajinasinya, dan selalu ada batas imajiner. Oleh karena itu, seluruh ajaran moral yaitu sebelum kita memperhatikan orang jauh, kita harus memperhatikan orang terdekat dahulu, seperti tetangga, keluarga, dan teman terdekat. 4. Manusia sebagai makhluk sehari-hari. Maksudnya, manusia mengambil keputusan dengan cara win-win solution atau yang disebut musyawarah. 5. Orang rohani dan jasmani membutuhkan sandang pangan distribusi. Syariahnya, jalannya dan metode sendiri dalam hal-hal ini lebih harus dikedepankan. Garis-garis besar haluan negara di mana banyak kalangan di usia 40-50 tahun di mana saat ini banyak dapat amanah. Di Islam membangun kemajuan negara di mana mulai terusik kembali untuk munculnya GBHN itu sendiri. Pancasila adalah haluan segala kepentingan. Kalau tidak dalam berkebangsaan tidak sama, maka sama seperti pesawat di mana landasan sama, bandara sama, tetapi tujuannya kemana-mana. Maka GBHN itu sesungguhnya itu sudah ada, di mana butir-butir kehaluan Pancasila ini dipraktekkan dalam kemajuan bangsa dan negara. Dalam teori organisasi, faktor arah bersama itu akan jadi penentu sebagai sebagian organisasi. Jika faktornya berlawanan, maka di mana ada yang kesana kesini akan berbeda-beda pendorongan. Di dalam sekarang sudah masuki kampanye, di mana Pancasila sebagai haluan bersama, di mana tidak dapat diketahui kemana haluan tujuan negara ini baik kesana atau kemari. Dalam keorganisasian itu didorong untuk menuju kemajuan dan keoptimisan Pancasila. Untuk menuju kebahagiaan itu seperti apa dalam konteks lain, jika hidup kita itu hidup seperti kebahagiaan, jika faktor kondisi lingkungan yang adil dan berkeadilan sosial, di mana tidak ada yang kaya, yang miskin, tapi semuanya adalah sama dan hal yang sama. Permusyawaratan adalah unsur kebahagiaan kita di mana segala bentuk perbedaan dan dicarilah unsur kebahagiaan ini. Untuk mencapai kemusyawaratan yang mufakat baik dalam bersilaturahmi dan berhubungan, semua ditujukan dalam satu arah. Pancasila harus digunakan sebagai haluan berkehidupan bersama dan sebagai ikatan ideologi dan haluan dan faktor sama, maka insya Allah kebahagiaan itu akan diraih dan akan menjadi bangsa-bangsa yang berkemajuan dan berkemoralan. Pancasila bukanlah sekedar dasar negara, tetapi juga berkehaluan dan
kepedoman, kehidupan, dan kebersamaan dalam bangsa dan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.